Oh iya, sore-sore gini kita mau ngapain nih, Dis? Tidak lain dan tidak bukan, kita mau berbincang santai bersama lelaki tampan yang berasal dari Nias. Selain tampan, beliau ini seseorang yang sangat menginspirasikan para mahasiswa, terutama di prodi kita, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Duh, jadi penasaran, kira-kira siapa sih, Dis? Yo dong, Dis. Oke, sebelum aku panggil, aku mau spill sedikit nih mengenai bintang tamu kita pada hari ini. Beliau ini merupakan mahasiswa PBSI angkatan 2017 yang lulus pada tahun kemarin di 2021. Berarti kakak tingkat kita ya, Des? Iya, betul banget. Oh, beliau juga nih memiliki banyak pengalaman dalam berkarya. Contohnya dalam kepenulisan dan seniman. Oke, daripada penasaran, kita langsung panggil aja Kak Juriski Waru. Halo. Halo Kak Juriski. Halo. Apa kabarnya Kak hari ini? Ya, cukup baik lah hari ini. Tadi agak macet di jalan. Alhamdulillah. Oh ya kak, Ya. nama kakak kan Kak Juliski nih. Iya. Kita boleh izin panggil Kak Juju nggak? Boleh, itu sapaan yang lazim lah untuk Ya. mahasiswa PBSI buat saya. Kak Juju berarti ya? Iya. Gimana nih Kak perasaannya hari ini? Lagi senang atau sedih atau ada satu hal yang enggak Mau jujur apa versi seniman yang bohong? Jujur Kalau boleh. jujur ya sedang mencoba menutupi kegalauan. Oh. Oke, kalau mau bohong ya selalu happy kyo kalau kata orang ya. Harus happy kyo Happy ya. kyo kalau kata orang. Harus happy nih guys. Kak Juju saat ini kan setahu saya lagi mengajar ya kak. Betul. Kalau boleh tahu kakak lagi mengajar di sekolah mana, di kelas berapa, dan udah berapa lama nih kak mengajar di sekolah tersebut? Harus spill banget ini ya. Harus kita Biar podcast Oke. seperti itu bahas tahu. bahas ini Kak podcast Biar kita. teman-teman nanti pada tahu ya. Iya betul. Ya, saya juga mau promosikan juga tempat saya ngajar karena mungkin kurang didengar oleh orang-orang ya. Saya mengajar di sebuah sekolah swasta, merupakan satu yayasan juga gitu. Jadi ada jenjang SMP, SMK, namanya itu Cindera Mata Indah. Cendera Mata Indah. Dan saya mengajarkan banyak mata pelajaran di sana karena memang yayasan ya. Iya. Jadi saya terbuka untuk banyak ilmu di sana. Dan saya sudah dipercaya mengajar di sana sejak tahun lalu, menjelang lulus, menjelang wisuda tadi. Dan sebenarnya saya sudah ngajar sebelum itu dan ada di sekolah lain, tapi dapat sekolah lagi gitu. Jadi berpindah-pindah lah. Dan sekarang sudah setahun di sekolah yang saya sebutkan tadi, di Cindera Mata Indah. Kira-kira seperti itu. Berarti pengalaman Kak Juju sangat banyak dan lama sekali ya. Cukup lama saja. Lama saja. Iya, betul. Nah, berarti Kak kan padat banget ya jadwal Kakak ya. Gimana sih cara ngaturnya Kak? Kalau kata anak zaman sekarang kan time management nih Kak. Yes, time management. Ya, Oke. gimana tuh Kak tips time management dari Kakak? Ini saya pelajari juga di zaman-zaman kuliah dulu ya. Waktu kalau saya sih tipikal mahasiswa yang walaupun gak ada kegiatan jangan pulang dulu deh dari kampus gitu. Pasti ada aja gitu, entah waktu bersosialisasi atau ada perlu dengan dosen atau teman yang mungkin terjadi secara dadakan atau tidak terencana. Itu sebenarnya belajar dari situ. Kalau saya itu sejujurnya juga punya banyak waktu kosong dulunya. Lama kelamaan ketemu komunitas, ketemu teman yang klub, akhirnya terisi penuh tuh waktu. Mulai dari situ saya belajar. Bahkan kadang bablas tuh. Ya, apalagi yang namanya komunitas itu bablas ya teman-teman, itu normalnya mungkin ya jam 9 malam, bahkan kami itu bisa tembus sampai ke dini hari pagi, pukul 3 pagi, 4 pagi baru merasakan kasur lagi di kosan gitu. Nah, besok paginya harus ada tanggung jawab. Nah, di situ manajemen berlaku. Bangun harus tetap tepat pukul setengah 5 atau jam 5 atau setengah 6 lah gitu. Dan kembali ngampus. Kadang masuk setengah 8, kadang masuk jam 8. Dan manajemen itu tanggung jawab itu perlu banget. Cara saya memanajemenkannya ialah jangan pernah lupa nih apa yang kita lakukan besok. Kalau kita udah puas banget dengan hari ini, nanti kan udah berleha-leha dengan hari ini, bisa aja kita kelupaan besok. Itu sih kunci manajemen waktu itu. Kita jangan lupa apa yang harus kita lakukan besok atau bahkan
lusa gitu. Itu sih saran saya. Wah. Berarti kembali ke realitanya ya. Iya, realitanya gitu. Kekuatan untuk mengingat apa yang kita lakukan versi saya. Tipsnya bisa digunain buat besok-besok nih. Jangan Oh, lupa, iya. jangan terlalu larut pada hari ini. Ingat Iya. besok masih ada Besok. tugas-tugas. Manajemennya itu perlu banget. Oke. Oh ya kak, Iya. sebelumnya kan kita mendapatkan informasi bahwa Iya. kakak udah menerbitkan 3 buah buku. Betul. Yang pertama itu Jagat Biru Pioner, Iya. lalu Serenada dari Bayi yang Yang Pahit, Pahit, betul. dan yang terakhir Bingkai Bingkai Lokal. Lokal, iya. Oke, aku mau nanya nih kak, kakak tuh suka menulis tuh dari kapan sih kak? Apakah saat terbentuk dari masa kuliah atau udah masa-masa sekolah? Apakah dari SD udah hobi menulis nih kak? Nulis itu kan kewajiban ya. Saya Iya. pernah bilang itu ke sebuah acara di satu sekolah, saya bilang pertanyaan sama kayak sejak kapan saya mulai nulis? Ya sejak ada tugas gitu loh. Ya. Sejak diberikan tugas oleh guru dan harus dikerjakan di rumah dan itu misalnya mencatat, menjawab tugas. Dari situ sebenarnya hobi menulisnya ya. Lebih suka menulis lah. Bahkan di masa modern sekarang yang apa-apa hanya perlu dicatat di note HP gitu ya atau di gawai. Itu saya masih lebih milih nulis gitu. Jadi saya sering bawa note kecil, catatan kecil tuh gitu. Jadi sebenarnya dari SD lah kalau kita bilangnya. Tapi kalau untuk kayak berkarya ya, Iya. secara khusus itu saya temukan di awal SMP. Awal SMP. Iya, awal SMP. Ya, itu kenal-kenal musikalisasi puisi dan puisi. Kadang saya mereka-rekai isi pikiran saya tulis di dialog. Kayak berhayal lah gitu ya, berhayal tapi saya tuliskan gitu. Itulah lebih hobi menulis lah daripada bermain HP, dan memang belum punya HP pada masa itu kan. Kegiatan satu-satunya yang menulis dan bermain gitu. Itu sih kalau saya ya, kalau saya belum tentu orang lain gitu. Udah lama juga ya berarti kak, Iya. jujur hobi menulis. 2011 berarti. Iya. Kelas berapa nih kalian nih? Biasa. SD kali ya, SD. Iya, SD. Saya. Nah, dalam menulis itu Kak Jo ada kendala nggak sih kak? Kayak seperti kekurangan ide atau apa? Oh, kekurangan ide segala macam. Iya. Ini ke sastranya berarti ya? Iya, Untuk makanya. tulisan saya. Iya, betul. Selama saya alami sih bukan kekurangan ide ya. Ide itu banyak banget. Justru saya yang harus Mencari. berjuang menuangkan ide itu gitu. Oh. Perjuangan saya untuk menuangkan ide itu berat sekali. Itu kadang dikuasai oleh mood. Kalau kita bicara kendala, Iya. itu kunci banget. Makanya saya pernah bilang juga ke sebuah seminar kalau tidak salah 1 tahun lalu di acara prodi kita tuh. Gesas, ya saya pernah bilang. Iya, Gesas ya betul. Iya. Kalian jadi mahasiswa baru. Iya. Nah, saya pernah bilang satu-satunya kendala saya ialah emosi. Jadi saya kalau lagi galau, saya malah nggak sanggup nulisnya. Ide itu ada banyak banget. Saya tunggu momen yang tepat di saat saya lagi sedih atau mendalam. Nah, itu balik lagi ke time managementnya. Iya. Kendala besar itu emosi kalau menurut saya. Bahkan di saat senang pun kita lupa untuk nulis, dan saya kadang nggak mampu gitu. Ide itu ada, ide itu pasti ada, selalu ada ide karena memang saya suka mencari ide gitu kan. Cuman kendala yang saya alami menuangkannya. Kapan harus menuangkan itu, momennya kapan? Kalau bisa itu. Tadi apa writers block iya. itu Pernah kakak. itu untuk karya saya tidak pernah saya alami ya, karena itu kan biasanya dialami oleh orang yang menulis cerita yang berkesinambungan seperti cerpen ya kan, novel itu kan berkesinambungan. Jadi menurut saya itu lazim terjadi writer's block. Tapi karena saya puisi, satu judul habis satu itu dan mungkin tidak ada kaitannya lagi dengan puisi yang berikutnya, jadi saya tidak pernah mengalami itu, belum pernah, dan semoga jangan ya. Gitu. Iya. Iya. Oke. Nah kak, masih ngomongin sebuah karya. Iya. Aku tadi udah nyebutin yang beberapa karya dari kakak. Iya betul. Aku juga mau nih suatu saat nanti bisa menghasilkan sebuah karya. Yes. Amin ya Allah. Amin. Tapi kadang dalam diri aku tuh kadang masih merasa kurang percaya diri nih kak. Percaya diri. Kalau kakak tuh gimana sih cara menanggapi rasa percaya dirinya terhadap karya kakak sendiri? Boleh nggak diceritain gimana gimana caranya? Biar pede aja gitu kak, percaya Biar diri pede. harus ya. Oh. Kan banyak nih kak omongan-omongan orang ketika kita berkarya Iya, gitu. pas kita udah Iya, kata si A, oh kamu tuh Iya. masa gini. Iya, suka diejek atau dicengok.
Ini sering banget dilema orang. Iya. Mau berkarya, mau dilihat oleh orang lain, tapi serangannya datang dari dirinya sendiri. Iya, betul. Belum lagi dikritik udah jatuh duluan gitu. Karena membangun rasa pede atau percaya diri tadi itu cukup berat bagi seorang penulis. Nah, kali ini penulis gitu ya. Karena kalau saya alami dulu ya, kita butuh teman yang tepat pada tempatnya. Gitu sih, itu kuncinya. Kalau seandainya saya pertama kali menulis dan dilihat oleh teman yang tidak mendukung, mungkin sampai sekarang saya nggak menulis. Benar, itu salah satu kuncinya. Saya ingat banget, saya makin bercita-cita menjadi seorang penulis itu kelas 12 atau kelas 11 ya, saya lupa banget. Saya ketemu teman yang tiba-tiba melihat karya saya secara nggak langsung di halaman terakhir buku tulis saya. Saya lagi nulis puisi, entah itu puisi atau tidak, tapi teman saya langsung lagi bagus juga ya. Nah, kuncinya di situ gitu. Awalnya memang nggak ada rasa percaya diri sama sekali karena itu akan saya sembunyikan tulisan tersebut. Ketemu orang yang tepat pada tempatnya gitu. Nggak mesti dia yang suka ya, nggak mesti, tapi kalau dia tepat kalimatnya mengeluarkan pesan, entah itu pujian atau kritik, bahkan kalau tepat aja itu udah pas banget, itu bisa membangkitkan rasa percaya diri kita. Nah, bagaimana kalau kita nggak ketemu orang kayak gitu? Iya, gimana tuh Kak? Nah, kalau kita nggak ketemu orang kayak gitu tuh, nah kita tanamkan dalam diri kita. Ini kalau udah sampai ke orang lain, kita harus bertanggung jawab. Makanya kalau menulis itu, tahap pertama kita bisa survive ialah karya itu mutlak karya kita sendiri. Itu tulisan dari hati kita, nggak plagiat, ya kan? Terus nggak ada nyinggung salah gitu. Itu aja, 3 ini kita udah nyaman sebenarnya. Kita bisa kesampingkan cara nulis kita, terus alur cerita kita kalau misalnya ceritanya itu bersambung, terus kita bisa kesampingkan pesan moral cerita kita, atau orang bilang kayak biasa itu kita kesampingkan. 3 hal tadi tuh yang penting nggak orisinil, sara, dan tidak ada unsur plagiat sama sekali. Itu menurut saya itu udah aman banget. Tinggal publikasikan saja. Percaya diri itu muncul bisa kita malah sudah sampaikan itu ke orang lain seharusnya. Itu tanpa kita tunggu orang lain memuji. Percaya diri itu muncul kalau kita merasa kita udah benar dengan karya ini gitu. Kita udah punya karya ini, kita nggak ada masalah dengan karya ini, itu aja sudah bentuk percaya diri. Tanpa harus menunggu kalimat orang lain. Itu menurut saya. Bagus banget. Oh iya Kak, ngomong-ngomong tentang karya nih Kak. Iya. Apa tanggapan Kakak tuh kalau misalkan plagiarisme? Oh iya, Tadi Kakak sebutin ya Kak? Iya, tadi Kakak sebutin. Kalau kata dosen-dosen kita itu dosa. Jadi saya juga sering bilang ke murid, selemah apapun daya bahasa kalian atau imajinasi kalian, setidaknya jangan ambil imajinasi teman kalian. Jangankan orang yang nggak kita kenal. Orang yang kita kenal aja kadang kita cemburu. Idenya bagus, aku ambil deh gitu kan. Idenya bagus, aku ambil deh gitu. Nah, itu aja kita sudah membunuh pertemanan kita. Bukan cuma berdosa sekilas berdosa, tapi itu justru langsung memberikan efek instan. Bisa jadi pemacau persahabatan katanya gitu ya. Yang biru nih gitu kan. Itu bagi saya itu plagiat itu dosa, dan itu saya tetap pegang teori itu dosa yang tanpa harus membunuh lah gitu. Itu menurut saya plagiat itu harus dihindari ya teman-teman ya, harus dihindari. Kalau kalian mau pede ya hindari tadi plagiarisme supaya jangan dapat omongan jelek, ya kan? Betul. Ingat ya, plagiarisme itu dosa. Dosa itu dosa. Dari plagiarisme aku mau lanjut ke beberapa bidang yang kakak tekuni. Selain kepenulisan, aku lihat-lihat kakak tuh bermain musik ya. Waktu tahun lalu kan kakak mengisi acara gelar diksi. Ya, online itu ya? Iya. Online sih mas saya. Sama offline bukan nggak sih? Saya tidak pernah tampil offline. Oh gitu. Cuma rekamannya online. Kakak juga di bidang dalam teater. Oh iya. Contohnya teater Zak. Dalam ketiga bidang tersebut, kakak tuh lebih menyukai hal yang mana sih kak? Tidak bisa dipilih, namun kan tapi hal yang paling kakak sukai dari tiga tersebut. Sebenarnya 3 hal itu
berkesinambungan sih. Cuman kalau pilih yang paling menonjol sih tetap hubungan antara puisi dan bermusik itu gitu. Karena saya dikenal maksudnya Iya. cukup dikenal oleh teman-teman saya itu ya Jureski si pembuat lagu atau si pembuat musikalisasi puisi gitu. Kadang bahkan kalau lagi nggak bisa membuat karya dari puisi yang ternama, bahkan puisi saya sendiri saya musikalisasikan gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini yang paling sering saya lakukan gitu. Menyukai penulisan sekaligus melakukannya, kadang melakukannya juga jadi lagu gitu. Karena ada kaitannya ya. Iya, jadi dua hal ini berkaitan, jadi nggak pernah lepas dalam hidup saya gitu. Jadi kalau saya sering bikin biodata saya, ya puisi dan gitar itu saya gitu, nggak bisa dipisahkan gitu ya. Mungkin itu jawaban yang paling bisa saya pilih ya, nggak boleh saya satu ya. Iya, Saya nggak bisa pilih, Kak, memisahkan nggak apa-apa. puisi sama gitar. Oke, kalau teater tadi ya itu pelengkap saja, pelengkap hobi saja menurut saya. Aku juga pernah lihat Ya. informasi kakak tuh tahun lalu juara 1 musikalisasi Puisi. puisi PBSI ya kak. Iya, itu saya ajak Teman-teman kelas ya. Kak Alia, Kak Gita, Iya, betul. Kak Ujian. Ya, pokoknya anak PBSI deh. Iya. saya ajak tuh. Itu di mana tuh kak kalau boleh tahu? Lombanya tetap daring ya, itu lomba daring, penyelenggaranya itu dari pihak Hamka. Ya itu, ya itulah perolehan terakhir saya tuh, persembahan terakhir saya buat PBSI ya. Wah, keren banget. Keren banget nih teman-teman. Setelah itu saya udah vakum ke lomba, tidak lagi ke lomba. Iya, itu yang terakhir. Udah sempat dengar berarti ya? Waktu itu kalau nggak salah waktu gelar diksi tahun kemarin Iya. atau apa, musasi itu ditampilkan di via Zoom atau via YouTube di BPBSI. Oh, berarti itu sudah sampai ke kalian juga? Iya kak. Jadi bangga saya. Iya, harus banget. Harus banget dong kak. Bagus, Kan bagus. kita harus percaya Diri. Ya. Keren banget ya Kak Juju ini. Selain berkarya banyak banget, dan ada Kak Juju ini seorang multitasking juga ya. Multitasking. Multitasking, oke. Bagus multitasking dari Iya. multi talent ya. Iya, menjadi seorang yang aktif dalam berkarya, lalu berseni juga. Boleh nih Kak, pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah nih Kak, Dalam hal? dalam hal berkarya atau kita kan lagi menjalani perkuliahan nih Kak, Iya. harus bagaimana? Berarti ini lebih ke mahasiswa atau Iya. orang yang mulai berkarya gitu. Iya. Oke. Apa ya? Aduh. Jadi ngeblank ini. Mungkin di masa-masa saya kuliah itu kita butuh banget yang namanya orang gitu. Jangan hanya bersandar pada kebenaran diri sendiri. Oke, saya punya ilmu nih, terus saya hanya berjuang sendiri, lurus sendiri aja itu nggak akan jadi, nggak akan terbentuk. Harus ada benturan dari teman-teman kita, benturan ide, Iya. benturan kritik, itu perlu banget. Baik dalam tugas yang bukan ada kaitannya dengan sastra pun kita perlu teman kita, meskipun proyeknya pribadi misalnya. Jangan hanya bersandar pada, oh aku udah belajar nih, gitu kan? Aku yang paling benar pasti, karena aku udah paling belajar, gitu. Nah itu yang tidak boleh, dan itu perlu dihindari banget. Itu saran cukup baik menurut saya, karena saya juga sempat terapkan itu. Oke, saya belajar, saya nggak plagiat, tapi saya nggak boleh jumawa, nggak boleh sombong dengan apa yang saya usahakan itu. Saya butuh teman-teman baik yang sebaya, yang junior pun selalu saya minta ide. Itu makanya saya selalu ajak junior saya itu, karena mereka juga perlu tahu hal itu. Bahkan senior, apalagi senior, pasti saya akan butuh benturan dari senior itu. Itu sih kalau untuk dunia mahasiswa ya. Untuk teman-teman yang bukan mahasiswa tapi ingin berkarya dan menulis itu ya sama konteksnya gitu ya. Tinggal lihat kalian itu temannya siapa gitu. Kalau tidak di lingkungan kalian temannya memang tidak ada yang seperti itu ya, mulai incar tuh, cari tuh, lirik sana lirik sini, lihat komunitas mana yang mendukung gitu. Kalau di mahasiswa kan sudah jelas nih jurusannya, Iya. fokusnya sama semua nih, walaupun orangnya beda-beda. Tapi kalau di luar kemahasiswaan ya pasti harus cari komunitas seperti itu. Ya itu saran versi saya ya, boleh kalian terapkan. Jadi harus ada benturan-benturan ya Kak, biar Iya. kita juga membangun ya Kak. Iya betul, supaya terbentuk harus ada benturan. Iya. Benturan ide, kritik itu perlu banget. Ya begitu. Wah, pesan-pesannya untuk kita semua itu sangat bermanfaat Yes. ya untuk esok dan selanjutnya. Ah, yang benar. Iya dong kak. Semoga
semoga kita bisa menerapkan apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Juta tadi. Terima kasih. Terima kasih kembali loh Kak. Udah terima kasih aja gitu. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Basasi podcast Bahasanya Bahas Ini. Ya, bolehkah kita ikutan pot? Gimana? Iya, Tangannya ke kanan dulu. Ke kanan dulu, Kak. Coba. Pot Basasi podcast Bahasanya Bahas Ini. Mantap. Oh ya Kak, kita seneng banget loh udah bisa bertemu dan berbincang secara langsung. Biasanya tuh aku ngeliat Kak Juliski itu cuma di Instagram, di YouTube, Masa sih? di Zoom, Di atau Zoom di ya? YouTube. Iya. Tapi sekarang bisa bertemu secara langsung dan mendapatkan ilmu ilmu baru dari Kak Juliski. Padahal sih nggak jauh-jauh dari kampus. Saya tinggal di Pemuda. Tapi kan saat kemarin tuh masa pandemi ya Iya, Kak. pandemi itu. Jadi kita hanya bisa lewat daring. Daring. Kalian pun berkegiatan di daring. Iya Kak. Oke. Nah, udah sampai di akhir podcast first. Terima kasih banyak ya. Aku Gadis Octavianti dan Kak Divani pamit undur diri. Sampai Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih sudah mengundang saya.